Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 bersama channel YouTube Sudut Dakwah Islam, channel yang fokus pada kegiatan sosial, dakwah, dan pendidikan. Kali ini kita akan membahas bab 4 tentang beriman kepada takdir Allah. Oleh karena itu, marilah kita awali terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan dalam memahami materi pembelajaran pada bahasan bab ini, serta Allah berikan kemudahan kepada kita untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran bab ini adalah, pertama, dengan mempelajari bab ini diharapkan siswa mampu menjelaskan adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan mempelajari bab ini diharapkan siswa mampu mengidentifikasi tanda-tanda beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menjelaskan contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar Allah. Dan yang kelima, diharapkan siswa mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil-dalil yang menguatkan tentang beriman kepada qada dan qadar Allah, yaitu berupa dalil nakli. Dalil nakli adalah dalil yang dikutip dari baik itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil nakli adalah 1. Al-Quran surat At-Taubah ayat 51. Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah, hai Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah berserah diri orang-orang yang beriman. Dalil nakli yang kedua, firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan dalil nakli yang ketiga, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 61. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan walau sesaat. Dan banyak lagi dalil-dalil dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan qada dan qadar Allah. Tapi cukup 3 dalil yang sudah Bapak bacakan yang akan menjadi dasar dari pembahasan terkait dengan beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian beriman kepada qada dan qadar. Secara bahasa, qada artinya keputusan, hukum, kehendak, dan perintah. Secara istilah yaitu ketetapan Allah yang tercatat di Lauhil Mahfuz sejak zaman azali. Atau ketentuan Allah yang belum terjadi.
Sedangkan qadar secara bahasa artinya kekuasaan perwujudan. Sedangkan secara istilah yaitu ketentuan Allah yang telah terjadi. Takdir. Takdir ini terbagi dua, yaitu takdir musayyar atau takdir mubram. Yang kedua, takdir mukhayyar atau takdir mu'allaq. Takdir musayyar atau takdir mubram adalah takdir atau ketetapan Allah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak dapat dirubah. Contoh tentang kelahiran dan kematian manusia. Jadi setiap manusia telah tercatat takdirnya di Lauhil Mahfuz. Ketetapan Allah yang pasti akan terjadi atas manusia, yaitu contohnya tentang kelahiran manusia. Apakah dia laki-laki ataukah dia perempuan? Dan kemudian kematian manusia. Di mana dia mati, dalam usia berapa dia mati, itu merupakan takdir musayyar atau takdir mubram, takdir yang tidak dapat dirubah oleh ikhtiar manusia. Yang kedua, takdir mukhayyar atau mu'allaq, yaitu takdir atau ketentuan Allah yang dapat dirubah melalui usaha manusia. Contoh, manusia memilih untuk berbuat jahat atau berbuat baik. Jadi ketika manusia ingin baik atau ingin jahat, semuanya tergantung dari usaha manusia. Kalau dia berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka jadilah dia manusia yang baik. Dan kalau manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan jahat, jadilah dia manusia yang jahat. Jadi ketika seseorang ingin baik, maka harus diusahakan dirubah dengan cara dia berbuat baik. Kalau dia memang ingin menjadi orang jahat, ya maka diusahakan dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Demikian pula rizki. Rizki seseorang itu akan ditentukan oleh sejauh mana usahanya. Ketika dia memang ingin mendapatkan rizki yang banyak, maka dia harus berusaha dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau dia mungkin pasrah kepada ketentuan Allah, ya silakan. Mungkin cukup tidur di rumah saja, menunggu rizki Allah itu datang. Ya, sebab seseorang tidak boleh berkata, rezeki sudah diatur oleh Allah, dengan kita duduk berpangku tangan di rumah pun rezeki itu sudah akan datang. Ini pemahaman yang salah dan keliru. Karena terkait takdir Allah, apakah dia akan menjadi orang yang sukses atau gagal, apakah nanti dia akan menjadi orang yang kaya atau miskin, apakah dia akan menjadi orang berhasil atau gagal di kemudian hari nanti, semuanya tergantung kepada ikhtiar atau usaha yang dilakukannya. Karena kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali mereka yang merubah nasibnya. Apa hubungan ikhtiar, doa, dan tawakal? Seringkali kita terkait dengan masalah takdir ini ada ungkapan, berusahalah kamu jika kamu ingin mendapatkan sesuatu. Tapi dari ikhtiar usaha itu jangan juga lupa kamu berdoa kepada Allah, karena Allah lah yang maha menentukan hasil usaha kita. Yang ketiga, bertawakal dan berserah diri. Ketiga hal ini memang sangat erat hubungannya. Ikhtiar adalah berusaha melakukan segala daya dan upaya untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Jadi ketika seseorang ingin mencapai sesuatu yang dikehendaki, apakah dia ingin menjadi pandai, apakah dia ingin menjadi kaya, apakah dia ingin menjadi seorang pejabat, apakah dia ingin menjadi seorang pedagang yang berhasil, apakah dia ingin menjadi seorang pelajar yang nanti lulus dengan nilai terbaik, semuanya itu harus diusahakan.
diikhtiarkan. Kita tidak bisa berpasrah dan berpangku tangan, menunggu ketentuan Allah, saya akan sukses atau tidak, kaya atau miskin, berhasil atau tidak perdagangan saya, serahkan kepada Allah. Tanpa ikhtiar itu yang keliru. Tapi ikhtiar adalah usaha untuk melakukan segala daya supaya kita mencapai sesuatu yang kita kehendaki. Kedua, doa, yaitu memohon pertolongan kepada Allah. Kenapa kita perlu berdoa? Karena sehebat apapun ikhtiar yang kita lakukan, segala sesuatu yang menentukan berhasil atau tidaknya usaha kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di samping usaha yang kita lakukan dengan mengerahkan segala daya dan upaya, tak lupa juga kita doa kepada Allah agar apa yang kita usahakan mendapat berkah dari Allah sehingga berhasil sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Dan yang ketiga adalah tawakal. Tawakal adalah berserah diri atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang telah berikhtiar, mengerahkan segala daya dan upaya yang dimiliki untuk mencapai sesuatu, kemudian diiringi dengan doa kepada Allah supaya apa yang diusahakan itu mendapatkan keberhasilan, terakhir dia harus tawakal kepada Allah, menerima segala ketentuan Allah, karena berhasil atau tidaknya usaha yang dilakukan oleh seseorang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang namanya takdir. Maka seseorang harus bertawakal, berserah diri kepada takdir atau ketetapan yang Allah berikan kepada manusia dari hasil usahanya itu. Sehingga ikhtiar doa tawakal ini tiga-tiganya harus menyatu dan ada pada diri setiap seorang muslim. Salah kalau kita hanya sekedar ikhtiar tanpa doa. Salah juga kalau kita doa sekedar doa tapi tanpa ikhtiar. Keliru kalau kita ikhtiar dan doa tapi kita tidak punya sifat tawakal. Kelak nanti kita tidak bisa menerima takdir dan ketentuan Allah. Tapi ikhtiar, doa, dan tawakal merupakan satu kesatuan yang harus ada dalam setiap pribadi seorang muslim dalam menempuh kehidupan ini. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Dengan kita beriman dan meyakini tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hikmah yang akan kita dapat adalah pertama, menumbuhkan kesadaran bahwa alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sudah menjadi takdir Allah. Semua sudah menjadi ketentuan Allah. Semua sudah menjadi sunatullah. Semua yang ada di alam ini berjalan sesuai dengan ketentuannya. Yang kedua, dia akan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita meyakini bahwa segala sesuatunya itu sudah menjadi ketetapan Allah. Segala sesuatunya itu adalah tergantung kepada takdir Allah. Maka seseorang akan berusaha untuk meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji. Menghilangkan sikap dan perilaku tercela. Seorang yang percaya kepada qada dan qadar, seseorang yang beriman kepada ketentuan Allah, maka lahir dalam dirinya sifat-sifat yang terpuji. Dia ikhlas, dia istiqomah, dia selalu bertawakal, dan menghilangkan sikap dan perilaku yang tercela. Di antaranya adalah sikap berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat beriman kepada qada dan qadar. Seorang yang beriman kepada qada dan qadar akan memberikan manfaat tersendiri dalam kehidupannya. Ya, manfaat pertama, dia sebagai wahana untuk menempa diri dalam bersyukur dan bersabar. Ya, seseorang yang yakin iman kepada qada dan qadar, maka akan memberikan manfaat dalam dirinya bahwa segala sesuatu itu adalah atas kehendak Allah dan karunia Allah. Maka akan menempa dirinya menjadi pribadi yang selalu bersyukur ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah. Dan yang kedua, bersabar atas segala ketentuan Allah ketika mungkin ketetapan yang Allah berikan kepadanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya.
Jadi kedua, terjauhkan dari sifat sombong dan putus asa. Ketika seseorang mendapatkan takdir Allah berupa sebuah kenikmatan, keberhasilan dia dalam usaha, banyaknya harta yang dia peroleh, tingginya jabatan yang didapatkan, dia sadar bahwa semuanya itu adalah hasil usaha dan ikhtiar dia, hasil doa dia kepada Allah, dan semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah. Maka dia tidak akan bersifat sombong, karena semuanya merupakan takdir Allah. Atau kebalikannya, dia tidak akan pernah putus asa ketika sesuatu yang diinginkannya tidak terlaksana. Walaupun dia sudah berikhtiar, dia sudah berdoa kepada Allah untuk mencapai sesuatu atau mendapatkan sesuatu, tapi nyatanya dia tidak peroleh atau dia tidak dapatkan, maka dia tidak putus asa karena dia sadar semuanya sudah menjadi takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menumbuhkan optimisme dalam hidup. Selalu optimis bahwa ke depan, walaupun saat ini dia mengalami kegagalan, keberhasilan akan dia peroleh di kemudian hari. Walaupun saat ini usahanya tidak membuahkan hasil, dia terus berusaha bahwa optimis di kemudian hari dia akan mendapatkan hasil dari usahanya. Maka dia akan bersifat optimis dalam hidupnya bahwa sesuatu yang mungkin saat ini diterima dalam bentuk kegagalan, maka keberhasilan akan menanti di kemudian hari. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan sebaik-baiknya dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu marilah kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.